Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe listrik yaitu Tynamo beserta evolusinya, Pokemon bertipe telepati yaitu Elgyem beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe hantu atau api yaitu Litwick beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe naga, Pokemon bertipe es, Pokemon bertipe serangga, dan Pokemon bertipe tanah atau listrik. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Axew. Axew ini merupakan Pokemon bertipe naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon taring. Dalam Pokédex, Axew ini berada di nomor urut 610. Axew memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 18,0 kg. Axew memiliki kemampuan inkonvensional. Jurus dapat digunakan pada target terlepas dari kemampuannya. Axew juga memiliki kemampuan semangat bersaing, menjadi kompetitif, dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama, tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis. Axew tinggal dalam lubang sarang yang dibuat di permukaan tanah. Pokemon ini menghancurkan beri keras menggunakan taringnya untuk membandingkan kekuatan dengan temannya. Axew bermain dengan saling mengadu taring besarnya bersama kawan-kawannya. Walau patah, taringnya akan segera tumbuh kembali, sehingga itu tidak menjadi masalah baginya. Axew sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Axew ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Fraxure. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Fraxure. Fraxure ini merupakan Pokemon bertipe naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rahang kapak. Fraxure merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Axew. Dalam Pokédex, Fraxure ini berada di nomor urut 611. Fraxure memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 36,0 kg. Fraxure memiliki kemampuan inkonvensional, jurus dapat digunakan pada target terlepas dari kemampuannya. Fraxure juga memiliki kemampuan semangat bersaing, menjadi kompetitif, dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis. Taring Fraxure yang patah tidak akan tumbuh kembali. Setelah pertarungan selesai, Pokemon ini mengasah taringnya dengan hati-hati menggunakan batu besar di sungai. Kulit Fraxure yang keras bagaikan zirah. Pokemon ini ahli dalam menggunakan strategi menyeruduk dan secara bersamaan menusukkan taringnya. Fraxure sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Fraxure ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Haxorus. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Haxorus. Haxorus ini merupakan Pokemon bertipe naga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rahang kapak. Haxorus merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Fraxure. Dalam Pokédex, Haxorus ini berada di nomor urut 612. Haxorus memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 105,5 kg. Haxorus ini memiliki kemampuan inkonvensional,
jurus dapat digunakan pada target terlepas dari kemampuannya. Haxorus juga memiliki kemampuan semangat bersaing, menjadi kompetitif dan menyebabkan kerusakan lebih besar terhadap Pokemon dengan jenis kelamin yang sama tetapi lebih kecil terhadap Pokemon lawan jenis. Haxorus bangga pada taringnya yang besar dan kuat. Untuk menjaga kekerasan taringnya, Pokemon ini menjilat tanah untuk menyuplai mineral. Haxorus ini memiliki sifat yang ramah tapi menakutkan jika marah. Pokemon ini menyerang menggunakan taring kebanggaannya yang dapat menyayat dan memotong balok baja sekalipun. Haxorus sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es, naga, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 9, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 6. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Cubchao. Cubchao ini merupakan Pokemon bertipe es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon udara dingin. Dalam Pokédex, Cubchao ini berada di nomor urut 613. Cubchao memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 8,5 kg. Cubchao memiliki kemampuan mencedok salju, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon di dalam hujan es. Cubchao juga memiliki kemampuan persembunyian salju, meningkatkan kemampuan menghindar di dalam hujan es. Saat kondisi tubuh Cubchao baik, ingusnya menjadi semakin lengket. Pokemon ini mengoleskan ingusnya ke lawan yang tidak disukai. Cubchao menghisap ingus di hidungnya sebelum mengeluarkan serangan. Serangan esnya membutuhkan hawa dingin kuat yang terkandung dalam ingusnya. Cubchao sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 3. Cubchao ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Beartic. Selanjutnya di nomor 5 ada Pokemon yang bernama Beartic. Beartic ini merupakan Pokemon bertipe es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon membekukan. Beartic merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Cubchao. Dalam Pokédex, Beartic ini berada di nomor urut 614. Beartic memiliki tinggi 2,6 meter dan berat 260,0 kg. Beartic memiliki kemampuan mencedok salju, meningkatkan statistik kecepatan Pokemon di dalam hujan es. Beartic juga memiliki kemampuan persembunyian salju, meningkatkan kemampuan menghindar di dalam hujan es. Taring Beartic yang terbuat dari napas yang dibekukan ini lebih keras daripada baja. Pokemon ini berenang ke sana kemari di laut dingin untuk mencari makanan. Beartic berenang di laut dingin dengan penuh semangat. Saat lelah, Pokemon ini membekukan air laut menggunakan nafasnya dan beristirahat di atas es tersebut. Beartic sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Cryogonal. Cryogonal ini merupakan Pokemon bertipe es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon mengkristal. Dalam Pokédex, Cryogonal ini berada di nomor urut 615. Cryogonal ini memiliki tinggi 1,1 meter dan berat 148,0 kg. Cryogonal memiliki kemampuan mengambang. Dengan mengambang di udara, Pokemon menerima kekebalan penuh untuk semua jurus tipe tanah. Cryogonal lahir di dalam awan salju. Pokemon ini menggunakan rantai yang terbuat dari kristal es untuk menangkap mangsa. Cryogonal menggunakan rantai yang terbuat dari kristal es untuk melilit mangsa dan membekukannya ke suhu minus 100 derajat Celcius. Cryogonal sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 6.
Cryogonal ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Selmet. Selmet ini merupakan Pokemon bertipe serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Keong. Dalam Pokédex, Selmet ini berada di nomor urut 616. Selmet ini memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 7,7 kg. Selmet memiliki kemampuan tubuh lembab menyembuhkan kondisi status jika hujan. Selmet juga memiliki kemampuan jirah cangkang. Cangkang keras melindungi Pokemon dari serangan kritis. Saat diserang musuh, Selmet akan menutup kencang cangkangnya untuk melindungi diri. Akan tetapi, Karablas dapat membukanya. Selmet memiliki tubuh misterius yang bereaksi pada energi listrik. Entah kenapa Pokemon ini akan berevolusi jika ada bersama Karablas. Selmet sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 2. Selmet ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Excelgor. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Excelgor. Excelgor ini merupakan Pokemon bertipe serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon keluar cangkang. Excelgor merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Selmet. Dalam Pokédex, Excelgor ini berada di nomor urut 617. Excelgor memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 25,3 kg. Excelgor memiliki kemampuan tubuh lembab menyembuhkan kondisi status jika hujan. Excelgor juga memiliki kemampuan lengket. Barang yang dipegang menempel dengan kuat dan tidak dapat diambil oleh Pokemon lain. Excelgor bergantung dengan bergerak cepat sambil menembakkan racun. Komik dan film dengan Excelgor sebagai tokoh utama sangatlah populer. Melepas dan membuang cangkangnya membuat tubuh Excelgor menjadi ringan. Pokemon ini melapisi tubuhnya dengan membran berbentuk sabuk untuk melindungi dirinya dari kekeringan akibat dehidrasi. Excelgor sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 5, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 9. Selanjutnya yang ke-9 ada Pokemon yang bernama Stunfisk. Stunfisk ini merupakan Pokemon bertipe tanah dan listrik. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon perangkap. Dalam Pokédex, Stunfisk ini berada di nomor urut 618. Stunfisk memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 11,0 kg. Stunfisk memiliki kemampuan fleksibel, tubuhnya yang lentur melindungi Pokemon dari kelumpuhan. Stunfisk juga memiliki kemampuan listrik statis. Tubuh Pokemon menjadi mengandung listrik statis sehingga lawannya menjadi lumpuh jika menyentuhnya. Stunfisk tinggal di rataan lumpur. Berkat bakteri yang hidup di lumpur, Pokemon ini jadi memiliki organ untuk membuat listrik. Saat Stunfisk melepas listrik kuat dari pola berwarna kuning di tubuhnya, entah kenapa Pokemon ini tersenyum kecil. Stunfisk sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, es, dan tanah. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 7, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 2. Stunfisk ini tidak memiliki bentuk evolusi. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe naga, Pokemon bertipe es, Pokemon bertipe serangga, dan Pokemon bertipe tanah atau listrik. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainer_pokemon8 dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya.
Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.